Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 IPAS dari buku Kurikulum Merdeka di bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Di halaman 62 sampai 73 kita akan membahas ekosistem yang harmonis. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik kita akan membahas topik C, yaitu ekosistem yang harmonis. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Lalu apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nanti akan terjawab di akhir pelajaran ya. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga, jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen. Kok bisa ya tahun ini jumlahnya jadi banyak? Nah, kita coba lihat. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup. Karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Misalnya terjadi pembangunan atau penebangan hutan. Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Judulnya adalah penyebab kerusakan ekosistem. Ini kita bahas dulu ya. Masih ingat dengan permainan jaring-jaring makanan di topik A? Yuk kita lanjutkan permainan ini. Sebelum mulai, siapkan kembali benang dan kertas tabelnya ya. Jadi nanti kita kembali menggunakan jaring-jaring makanan yang sudah adik-adik buat di karya sebelumnya, lalu buatlah lingkaran. Nah, sekarang kita bermain andaikan. Buatlah cerita andaikan yang membuat peran yang dimainkan hilang atau berkurang. Ya, misalnya tadi konsumen 2 ya, ternyata hilang. Lalu kan berarti ada yang kosong ya. Tabel ininya berarti ada yang kosong 1. Nah, itu apa yang terjadi? Ya, jadi nanti yang mau dihilangkan keluar dari lingkaran, lepas benangnya ya. Lalu perhatikan contohnya. Andaikan ada kebakaran hutan sehingga pohon-pohon hangus terbakar. Nah, maka yang berperan menjadi pohon keluar dari lingkaran dan melepas benangnya. Teman lain yang terhubung dengan pohon harus memikirkan apakah bisa bertahan dalam lingkaran atau harus ikut keluar juga. Kalau keluar berarti dia harus melepaskan benangnya dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Ya, andaikan ada kebakaran hutan, nah dia melepaskan ya. Lalu yang terhubung langsung itu gimana ya? Nah, kalau nggak ada lagi yang perlu keluar lingkaran, ulangi permainan dengan cerita yang baru. Ya, sampai 3 atau 4 cerita. Nah, setelah selesai, coba renungkan pertanyaan berikut. Nah, kita akan jawab ini. Yang A, kejadian apa di kelompok kalian yang paling banyak memutus rantai makanan? Nah, kalau ini bervariasi ya. Namun kemungkinan besar ketika produsennya hilang karena eh, dia yang menghasilkan makanan di awal ya. Ketika ketika produsen hilang, ya, dia akan berdampak kepada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 ya. Ya misalnya ini hilang. Nah, ini akan bingung nih kayak tadi ya temennya harus gimana nih mau lepas apa enggak ke sini gitu ya. Nah, ketika ini berkurang, ini pun akan berdampak. Ini pun akan berdampak ya. Nah, contohnya kalau yang ini yang hilang, berarti yang ini nggak akan terdampak. Justru dia populasinya bisa bertambah banyak karena yang memakan dia itu jadi hilang, jadi sedikit ya. Kemudian yang B, apa yang terjadi ketika konsumen 3 hilang dari ekosistem? Ini juga bervariasi, namun konsumen tingkat 2 dan 1 akan kehilangan predatornya. Yang mana artinya adalah dia populasinya akan tambah banyak. Yang C, apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Nah, tentunya akan berdampak pada konsumen tingkat 1 sampai tingkat 3 yang tadi Karina sebutkan ya. Yang D, apakah ada kejadian yang menurut kalian bisa menambah banyak populasi hewan lain? Nah, ini juga bervariasi. Namun, ada juga berkaitannya dengan hilangnya predator dari konsumen tersebut. Misalnya, ketika konsumen tingkat 2 keluar lingkaran, tidak hanya konsumen tingkat 3 yang kehilangan makanan, namun juga konsumen tingkat 1 bisa bertambah banyak. Contohnya gini, yang tadi Karina jelaskan juga ya, ketika ini nggak ada, dia bingung makanannya apa,
Dan yang ini sebenarnya dia nggak bingung ya, karena dia tetap masih punya makanan, tapi dia makin banyak. Lalu yang E, dari kegiatan yang sudah dilakukan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan rusaknya ekosistem? Ini juga bervariasi, tapi akan terbagi menjadi dua faktor besar, yaitu faktor alam, ya, yang terjadi karena alam, atau ulah manusia, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanannya. Contohnya di gambar ini adalah contoh keseimbangan dalam jaring-jaring makanan. Kita coba lihat ini ada tumbuhan ya. Kalau lahan untuk tumbuhan berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Ya, karena kan semut juga memakan ini. Nah, tidak sampai di situ, hal ini juga akan berdampak pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini untuk makanannya. Lalu berikutnya, jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makanan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba juga ya. Lalu munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba, jadi dia bisa makan ini, bisa makan ini juga ya. Nah, katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Ya. Berikutnya kita akan menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem. Yuk kita kembali pada kisah pamannya Mia dan Dara. Mari kita bantu pecahkan mengapa hama tahun ini semakin banyak dan mempengaruhi jumlah panen paman. Apa yang kira-kira terjadi pada ekosistem sawah tersebut? Nah, ini kita coba lihat. Analisis beberapa kasus yang terjadi dan lihat dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah. Ini contoh ya. Sawah itu, ini misalnya padi atau jagung, akan dimakan oleh tikus atau belalang. Lalu kemudian tikus bisa dimakan oleh ular, bisa juga oleh katak, ya. Belalang dimakan oleh katak, lalu katak atau ular juga bisa dimakan oleh burung elang. Nah, sekarang tuliskan semua kemungkinan yang terjadi dari kasus-kasus berikut. Jadi ada beberapa kasus. Yang pertama terjadi perburuan elang. Jadi berarti elangnya hilang ya di sini nih. Ya, apa yang terjadi dengan katak dan ular? Kalau kasus kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Jadi sawah-sawahnya digusur, bukan digusur, diuruk lalu dibangun rumah atau perumahan. Kasus ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga terjadi perburuan katak sawah. Kasus keempat, orang-orang menjadikan menjadikan berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. Nah, kita diminta untuk melakukan ini ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kalian pikirkan untuk kasus-kasus tadi. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu membuat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya, diskusikan dulu di sini ya. Nah, kalian bisa membuatnya seperti ini. Jadi, kalian pikirkan kemungkinan yang terjadi dari kasus pertama. Kalau kasus pertama, Karina ke sini dulu ya. Kalau kasus pertama kan tadi perburuan elang. Kita lihat gambarnya. Elang di sini kalau hilang, berarti akan meningkatkan populasi tikus. Nanti boleh juga ditambahkan meningkatnya populasi belalang dan juga meningkatnya populasi katak dan ular. Ya. Lalu kalau yang kedua itu berarti berarti produsennya ya yang hilang ya. Jadi udah nggak ada lagi sawah. Berarti populasi tikusnya bisa meningkat atau ini berarti menurun ya. Menurun karena produsennya berkurang. Lalu yang ketiga tadi adalah kataknya. Kataknya tadi diekspor ya. Kataknya nggak ada. Berarti, nah ini bisa berkemungkinan kepada meningkatnya populasi serangga ya di sini. Karena nggak ada yang makan nih.
Lalu kalau yang keempat tadi apa ya? Burungnya. Nah, burungnya nggak ada. Yang ini nih. Nah, itu sama seperti yang bisa populasi tikus atau serangga yang meningkat. Nah, ini kita pikirkan dulu kemungkinan-kemungkinannya, baru kita jawab pertanyaan yang A, B, dan C. Ya, yang A, kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus? Kasus 1 dan 2. Lalu kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi serangga? Kasus 3 dan 4. Yang C, apakah ada kemungkinan dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Nah, kalau ini bervariasi ya. Tentunya ada kemungkinannya. Yang pasti ketika Karina beri contoh. Meningkatnya tikus dan serangga ya. Bisa jadi ketika ular misalnya banyak diburu atau tadi yang kasusnya katak yang diekspor itu bisa ya. Lalu yang D, siapa yang berperan? Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem sawah? Nah, ini bisa jadi manusia ya, kecuali ada yang menambah kasus bencana alam. Ya. Nah, dituliskan jawabannya lalu simpulkan, kemudian kita akan menjawab di bagian refleksikan ya. Apakah hal menarik atau ilmu baru yang kalian pelajari hari ini? Nah, kalau ini bervariasi jawaban adik-adik. Adik-adik udah belajar apa? Kita tadi udah belajar di bagian C ini adalah tentang di bagian B ya. Ini kita di bagian B atau C ya? Oh, dia bagian C ekosistem yang harmonis ya. Di bagian ini adik-adik kita udah belajar tentang dampak dari hilangnya salah satu jaring makanan ya. Nah, kemudian yang dua, faktor apa saja yang bisa mengganggu ketidakseimbangan ekosistem? Tentunya bisa terjadi hilangnya habitat, perburuan liar, kemudian bencana alam, pemanfaatan secara berlebihan, munculnya anggota baru, dan sebagainya. Yang ketiga, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Nah, ini adalah salah satu cara alam untuk menjaga populasi makhluk hidup. Ya, itu adalah hubungannya. Yang keempat, bagaimana proses transfer energi jika ada suatu komponen yang hilang atau rusak? Transfer energi dapat berkurang atau tidak terjadi sama sekali. Lalu yang berikutnya, nomor 5, apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Perannya adalah menjaga habitat dan aktivitasnya agar tidak mengganggu jaring-jaring makanan. Perubahan yang dilakukannya pada lingkungan sekitarnya harus tetap memikirkan keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal di situ. Yang keenam, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kalian? Nah, ini nanti bervariasi. Misalnya, apa nih, adik-adik tidak membakar eh, sawah ya, maksudnya ketika panen kan biasanya dibakar ya. Nah, itu mungkin bisa mengganggu ekosistem lain ya. Mungkin tikus-tikus yang tinggal di bawah tanah seperti itu. Nah, kemudian di belajar lebih lanjut, ini ada penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Nah, ini contoh gunung berapi ya. Nah, banyak ulah manusia di bumi ini yang membuat perubahan di ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan di jaring-jaring makanan yang ada di alam. Ini contoh gambarnya ya. Ini kebakaran hutan, kemudian ini penangkapan orang utan, pembuang sampah sembarangan, lalu limbah pabrik. Ya. Nah, mempelajari ekosistem mengajarkan pada kita bahwa makhluk hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga jangan sampai kita terlalu fokus mengambil dari alam dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya pada hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari hal ini menjadi penting. Dengan demikian, kita bisa tetap mengupayakan keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Contoh upaya yang bisa kita lakukan diantaranya adalah menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita, memanfaatkan dekomposter untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi lebih subur,
tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Yang sudah kita pelajari. Yang pertama, berkurang atau hilangnya suatu komponen biotik dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan jaring-jaring makanan. Yang kedua, populasi suatu makhluk hidup bisa meningkat secara drastis atau menurun karena gangguan ini. Lalu, faktor ketidakseimbangan makhluk hidup bisa diakibatkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Lalu, ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat. Terakhir, manusia berperan untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan jika melakukan perubahan dalam suatu ekosistem. Nah, untuk proyek belajar nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya, karena ini lebih ke praktek. Ya, jadi pembelajaran kita sudah selesai ya Adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.